Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Hakamadudi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas basis data. Yang pertama, dalam tugas, apa itu DMBS? Adalah singkatan dari Database Management System, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk database dan merupakan kumpulan data terstruktur yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, mengelola, dan memperbarui data dalam database. Hal ini dapat menyediakan antarmuka antara database dan pengguna atau aplikasi yang memungkinkan untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dengan mudah dan efisien. Beberapa contoh DBMS populer termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Berikutnya kita masuk ke redundansi data. Redundansi data adalah kondisi di mana informasi yang sama atau serupa disimpan di beberapa lokasi dalam sebuah sistem atau basis data. Dalam konteks basis data ini berarti bahwa ada duplikasi atau berlebihan dalam penyimpanan informasi yang sama. Redundansi data dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk duplikasi entry, penambahan atribut yang tidak perlu, atau desain basis data yang kurang efisien. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, kesulitan dalam pemeliharaan, dan risiko inkonsistensi data. Kemudian kita masuk ke entitas dalam basis data. Entitas dalam konteks basis data merujuk pada objek yang dapat diidentifikasi dan memiliki atribut yang berhubungan dengan mereka. Entitas mewakili objek konkret atau abstrak di dunia nyata yang ingin disimpan dan dikelola dalam basis data. Berikutnya, kita masuk ke composite key dalam basis data. Composite key adalah kunci dalam basis data yang terdiri dari 2 atau lebih kolom yang digunakan bersama-sama untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Dengan kata lain, gabungan nilai-nilai dari beberapa kolom yang membentuk kunci tersebut harus unik dalam tabel, tetapi nilai dari setiap kolom secara individu tidak perlu unik. Berikutnya kita masuk ke kegunaan index key dalam basis data. Index key digunakan dalam basis data untuk meningkatkan kinerja pencarian dan pengurutan data. Ini adalah struktur data yang memungkinkan basis data untuk dengan cepat menemukan baris-baris tertentu dalam tabel berdasarkan nilai-nilai tertentu dalam kolom tertentu. Dengan menggunakan index key, basis data tidak perlu melakukan pencarian baris secara berurutan di seluruh tabel, yang dapat menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Contohnya pencarian cepat, terus penggunaan efisien, dan apalagi meningkatkan kinerja query
dan juga maksudnya penyimpanan data yang terurut. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan, ada beberapa jenis arsitektur basis data. Yaitu di sini ada arsitektur berbasis client server. Basis data ini terdiri dari dua komponen utama server basis data yang menyimpan dan mengelola data, dan klien atau aplikasi yang berkomunikasi dengan server untuk mengakses atau memanipulasi data. Yang kedua ada arsitektur berbasis 3 tingkat. Arsitektur ini terdiri dari tingkat konsep menggambar skema basis data secara keseluruhan, termasuk semua entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Tingkat logika menggambarkan secara data disimpan dalam basis data secara spesifik, seperti dalam bentuk tabel atau struktur lainnya. Terus yang ketiga ada arsitektur terdistribusi. Dalam arsitektur ini data didistribusikan di beberapa lokasi fisik dan diakses oleh pengguna atau aplikasi dari lokasi yang terpisah melalui jaringan komputer. Ini memungkinkan akses dan pemrosesan data yang bersifat terdistribusi, yang sering diperlukan dalam lingkungan dengan pengguna yang terdistribusi geografis atau untuk meningkatkan kinerja dan toleransi kesalahan. Yang keempat, ada arsitektur berorientasi layanan, yaitu bisa dibaca SOA. Arsitektur ini mendasarkan struktur basis data pada konsep layanan yang dapat digunakan kembali. Data disimpan dalam bentuk layanan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi atau sistem. Berikutnya kita ke apa saja level basis data. Tentu di sini ada 4, yaitu yang pertama ada level fisik, adalah level terendah dari basis data dan berkaitan dengan cara data disimpan secara fisik dan perangkat penyimpanan. Yang kedua ada level logika, berkaitan dengan cara data direpresentasikan di dalam basis data. Ini mencakup struktur data, skema basis data, tabel, kolom, kunci, dan constraint. Yang ketiga ada level konseptual. Level konseptual merupakan abstraksi dari basis data yang mencakup semua aspek data dalam organisasi. Level eksternal, yang keempat itu level eksternal, menggambarkan cara data dilihat oleh pengguna atau aplikasi tertentu. Ini mencakup data khusus atau subset data yang dipresentasikan kepada pengguna untuk tujuan tertentu. Terus ada apa perbedaan dari basis data hierarki dan basis data jaringan? Yaitu yang pertama dari struktur datanya. Basis data hierarki, data yang diorganisasikan dalam bentuk struktur hierarkis seperti pohon, dengan setiap entitas atau rekaman memiliki satu entitas induk dan 0 atau lebih entitas anak. Terus yang dari basis data jaringan, dalam basis data jaringan ini data diorganisasikan dalam bentuk struktur jaringan atau graf yang kompleks, di mana setiap rekaman dapat memiliki beberapa entitas induk dan banyak entitas anak.
Ini memungkinkan hubungan yang lebih fleksibel antara rekaman daripada model hierarkis. Terus yang kedua ada akses data. Dari basis data hierarki, akses data dalam model hierarki biasanya berlangsung secara hierarkis, mulai dari entitas akar diturut dan kemudian menuruni cabang-cabang hingga mencapai entitas yang diinginkan. Dari basis data jaringan, dalam model jaringan akses tidak dapat akses data tidak terbatas pada jalur hierarkis tunggal. Ini memungkinkan untuk mengakses data melalui berbagai jalur untuk hubungan antara entitas. Yang ketiga, penanganan hubungan dari data hierarki. Dalam basis data hierarki, hubungan antara rekaman biasanya sederhana dan terdiri dari hubungan induk-anak. Dari basis data jaringan, dalam basis data jaringan, hubungan antara rekaman dan kompleks dan fleksibel. Rekaman dapat memiliki banyak entitas induk yang menciptakan jaringan hubungan antara rekaman. Berikutnya, ada apa perbedaan relational dengan entity relationship? Yaitu dari A ada model konseptualnya. Relation database adalah jenis basis data yang didasarkan pada model relasional. Model relasional menggunakan tabel untuk merepresentasikan data hubungan antara data. Terus entity relationship yang disingkat ER adalah model konseptual yang digunakan untuk merancang basis data. Model ER fokus pada objek yang diidentifikasi seperti orang, tempat, atau hal dan hubungan antara entitas tersebut. Yang kedua ada representasi data. Dari relational database, data dalam relational database diorganisasikan dalam bentuk tabel, di mana setiap baris mewakili catatan tunggal dan setiap kolom mewakili atribut dari catatan tersebut. Hubungan antara tabel direpresentasikan melalui kunci asing yang menghubungkan catatan dalam satu tabel dengan catatan dalam tabel lain. Kalau dari ER, model ER menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan untuk merepresentasikan struktur data. Entitas direpresentasikan sebagai atribut oval dan hubungan sebagai garis yang menghubungkan entitas. Jenis-jenis hubungannya yang biasa adalah one to one, one to many, dan many to many. Berikutnya ada apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Di sini mencakup beberapa aspek termasuk model data dan kinerjanya. SQL adalah bahasa query digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam basis data relasional. Model data SQL didasarkan pada tabel terstruktur dengan skema yang telah ditentukan. Kalau NoSQL merujuk pada berbagai model basis data yang tidak mematuhi model relasional tradisional. Ini mencakup berbagai model data seperti dokumen, key-value, grafik, dan lainnya. Terus di sini ada contoh basis data NoSQL, yaitu ada MongoDB adalah basis data dokumen NoSQL yang populer yang menggunakan format dokumen JSON
SQLite untuk menyimpan data. Ini sangat fleksibel dan dapat menangani berbagai jenis data dengan baik. Terus yang kedua ada Apache Cassandra, adalah basis data NoSQL berbasis kolom yang dirancang untuk skala yang lebih besar, yang sangat besar, dan toleransi kesalahan tinggi. Ini sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketersediaan yang kinerjanya tinggi. Terus ada Redis, yaitu basis data NoSQL berbasis key value yang cepat dan fleksibel. Sering digunakan untuk caching, session store, dan antrian pesan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dalam pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it goes a little something like